Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran biologi. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk aja KM-nya silakan pimpin doanya ya. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk KM sudah memimpin doa. Oke, lanjut untuk absen. Untuk absen hari ini, tadi Ibu udah share linknya kan di grup. Nah, kalian isi link itu buat absen. Terus untuk pertemuan Zoom ini juga termasuk ke dalam daftar hadir, termasuk ke dalam absen. Jadi yang tidak bisa mengikuti Zoom dianggap tidak absen. Jadi informasikan ya kepada teman-temannya yang tidak bisa ikut Zoom untuk mengkonfirmasi kepada Nur Aizah. Nanti Nur Aizah kamu list ya teman-temannya yang tidak bisa mengikuti Zoom. Nanti kamu laporin ke ibu siapa aja. Tapi dengan alasan yang jelas ya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas mengenai konsep dasar metabolisme dan enzim. Nah, apa sih itu metabolisme? Jadi metabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup yang dibantu oleh enzim. Jadi setiap sel yang masih hidup, di dalam selnya itu akan terjadi sebuah reaksi kimia. Reaksi kimia ini disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini dibantu oleh enzim. Enzim itu membantu sebagai apa sih, Bu? Nah, enzim itu dalam metabolisme membantu sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu jumlah energi yang dibutuhkan dalam sebuah rangkaian. Jadi dengan adanya enzim ini, metabolisme itu akan cepat, tapi energi yang dibutuhkannya akan tetap stabil gitu ya. Kita udah tahu sekarang apa itu metabolisme dan apa itu fungsi enzim. Kita akan masuk ke dalam komponen-komponen enzim. Nah, komponen-komponen enzim ini ada 3. Ada apoenzim, gugus prostetik, dan holoenzim. Si holoenzim ini ia termasuk ke dalam enzim yang sudah aktif ya. Sekarang kita masuk ke apoenzim. Apoenzim ini berbentuk protein. Karena ia berbentuk protein, maka ia bersifat labil. Nah, karena ia bersifat labil, jadi dia itu mudah rusak atau mudah terdenaturasi. Karena dikarenakan dia itu mudah rusak, jadi si apoenzim ini sering disebut sebagai enzim yang belum aktif. Yang kedua ada gugus prostetik. Gugus prostetik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ion anorganik, yaitu kofaktor. Contohnya seperti ion-ion mineral ya. Yang kedua ada ion organik kompleks. Contohnya koenzim. Contohnya seperti vitamin. Vitamin itu termasuk ke dalam ion organik kompleks, dan ion mineral itu termasuk ke dalam ion anorganik ya. Nah, si gugus prostetik ini yaitu berfungsi untuk mempercepat si enzim agar cepat aktif. Jadi dengan adanya gugus prostetik ini, enzim akan cepat aktif ya. Lanjut. Nah ini nih, biar kalian paham, ini ada contohnya. Tahu kan contoh proses pembekuan darah? Kan proses pembekuan darah itu diawali dengan trombosit pecah. Trombosit pecah, keluarlah trombokinase. Nah, si trombokinase ini dia berfungsi mengaktifkan protombin serta trombin. Tapi si protombin dan trombin ini dia akan cepat aktif jika dibantu dengan ion kalsium ditambah vitamin K. Otomatis dalam proses pembekuan darah ini, ion kalsium dan vitamin K berperan sebagai gugus prostetik. Karena apa? Karena ia berfungsi mempercepat aktifnya protombin dan trombin gitu. Sedangkan trombin ia berfungsi sebagai holoenzim, dan trombokinase ia berperan sebagai apoenzim. Sampai sini ngerti kan? Ngerti, Bu. Lanjut. Nah, sifat-sifat enzim. Untuk sifat-sifat enzim yang pertama komponennya protein. Tadi kan Ibu jelaskan ya di awal. Yang kedua, komposisi enzim sesudah dan sebelum reaksi sama. Maksudnya gimana sih, Bu? Jadi gini, enzim itu komposisinya sebelum ia bereaksi dan sudah ia bereaksi akan tetap sama seperti itu. Nanti ya, ke depan pasti kalian akan mengerti kok ya. Yang ketiga, enzim dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil. Yang keempat, enzim itu bersifat spesifik. Saya kayak gini ya contohnya.
ada enzim amilase. Nah, si enzim amilase ini cuma bekerja untuk substrat amilum aja, di spesifik. Nggak bisa enzim amilase bekerja untuk substrat apa misalnya, nggak bisa. Jadi enzim amilase itu, sebentar ya, ini ibu ada gangguan dulu. Oke, kita ulangi dari mana? Dari bersifat spesifik ya. Jadi bersifat spesifik itu misalnya contohnya kayak gini. Nih, ada enzim amilase. Enzim amilase ini hanya bekerja pada substrat amilum. Jadi enzim amilase tidak bisa bekerja pada substrat lain. Ngerti kan? Oke, lanjut yang kelima, dapat kerja dua arah. Maksudnya kayak gimana sih Bu? Jadi kayak gini ya. Misalnya ada lipid. Lipid ini akan bukan bereaksi, apa namanya tuh? Lipid ini akan berubah menjadi asam lemak ditambah gliserol jika dibantu dengan enzim lipase. Nah, asam lemak ditambah gliserol juga ini bisa disintetis menjadi lipid jika dibantu dengan enzim lipase juga. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak gini ya. Lipid akan berubah menjadi asam lemak ditambah gliserol jika ia dibantu oleh enzim lipase. Juga sebaliknya, asam lemak ditambah gliserol ia akan bersintesis menjadi lipid jika dibantu juga oleh enzim amilase. Jadi bolak-balik dua arah kayak gitu gini, bolak-balik ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Enzim ini dipengaruhi oleh yang pertama, suhu. Contohnya ada enzim katalase. Enzim katalase itu dia cuma bisa bekerja pada suhu 36 sampai 37 derajat. Jadi di bawah atau di atas itu dia akan rusak. Yang kedua, kadar asam atau pH. Contohnya ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini hanya bisa bekerja pada pH asam. Yang ketiga, konsentrasi substrat dan enzim. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat juga metabolisme enzimnya bekerja atau metabolismenya. Yang keempat ada inhibitor. Nah, inhibitor ini adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya, atau faktor yang menghambat kerja enzim si inhibitor ini. Yang keempat ada aktivator atau aktivitas si substrat dan enzimnya. Oke, kita masuk ke cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim ini ada dua. Yang pertama, lock and key. Jadi kunci dan gembok. Kayak gini nih ya. Contohnya. Ini ada enzim. Ini enzim. Nah, ini adalah sisi aktif enzim. Ini substrat. Nanti si substrat ini akan memasuki sisi aktifnya. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak gini. Ini enzim, ini substrat, ini sisi aktif enzim. Nanti substrat ini akan masuk ke dalam sisi aktifnya, mengunci kayak gembok dan kunci. Jadi gini, si substratnya akan dikunci oleh enzim. Nah, jika udah dikunci ini menghasilkanlah produk yang baru. Ini kan disebutin enzim itu sesudah dan sebelum reaksi komposisinya sama. Nah, kayak gini. Ini enzim sebelum reaksi kayak gini. Enzim sudah reaksi juga tetap sama kayak gini. Dan kalau substratnya dia sudah berubah menjadi produk yang baru. Itu buat yang lock and key. Yang kedua ada induksi. Induksi ini si enzimnya fleksibel. Jadi ikutin sifatnya enzim kayak gini. So, enzim kayak gini, supaya juga kayak gini. Enzimnya kayak gini, dan supaya juga. Jadi pokoknya mah bakal ngikutin dari sisi aktif ini ya. Oke, itu buat cara kerja enzim. Sekarang kita masuk ke inhibitor. Nah, untuk inhibitor ini ada dua juga sama. Yang pertama ada yang kompetitif dan yang kedua ada non kompetitif. Nah, dari namanya juga udah kelihatan ya. Kalau kompetitif itu bersaing, kalau non kompetitif itu tidak bersaing. Jadi kayak gimana nih? Kalau yang kompetitif nanti itu ini kan ada enzim. Nanti si substrat ini akan bersaing dengan inhibitor untuk menempati sisi aktif enzim. Jadi misalnya ini enzim, ini substrat, ini inhibitor. Nah, nanti mereka itu akan bersaing untuk menempati sisi aktif enzim ini. Tapi kalau yang kompetitif itu sebenarnya mah tidak terlalu merusak enzim. Kenapa? Karena yang kompetitif itu cuma menghambat si substratnya aja untuk memasuki sisi aktif enzim. Tapi makanya kompetitif ini juga bisa mempercepat. Soalnya kan karena si substratnya takut inhibitor duluan, jadi ia semakin cepat gitu. Yang merusak itu nih yang non kompetitif. Kenapa? Karena yang non kompetitif itu dia tidak merusak sisi aktif enzim. Jadi si enzim tetap bereaksi dengan si substrat. Cuma nih si inhibitornya dia menyerang ke ini nih.
selain si aktif. Makanya yang kompetitif ini dia mengakibatkan si enzimnya rusak. Jadi kan kalau yang kompetitif itu si inhibitor dengan substrat bersaing menempati si aktif. Jadi si inhibitor ini cuman mengganggu kerja substrat aja. Sedangkan kalau yang kompetitif ini dia itu merusak enzimnya karena dia itu ngilangin ini nih. Bukan si aktif enzimnya yang serang, tapi sisi lain dari enzimnya. Makanya yang non kompetitif ini biasanya merusak si enzimnya gitu. Oke, sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tunggu bentar ya, bentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Mutia. Ibu izin bertanya, saya ingin dijelaskan kembali masalah tentang cara kerja enzim. Oke, terima kasih Mutia atas pertanyaannya. Tadi kata Mutia, Ibu tolong jelasin lagi cara kerja enzim. Nah, di antara kalian Ibu mau uji nih, apa kalian benar-benar gak mengerti Ibu? Silakan, ada yang mau menjelaskan pertanyaan Mutia? Ya, silakan aja kamu jelaskan apa yang ditanyakan oleh Mutia. Saya Bu akan menjelaskan yang tadi Mutia tanyakan. Jadi gini ya teman-teman, cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama ada lock and key dan yang kedua ada induksi. Apa sih maksudnya lock and key itu? Misal kayak gini, ini tuh enzim. Nah, ini tuh ada sisi aktif enzim. Ini substrat. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi si enzimnya itu seperti kunci sama gembok. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi kayak kunci sama gembok, ini kayak kunci, ini kayak gembok. Nah, kayak gini. Nah, terus yang kedua ada induksi. Apa sih maksudnya induksi itu? Jadi induksi itu si induksi ini, jadi si substratnya itu fleksibel. Jadi substratnya itu bakal menyesuaikan apa yang si enzimnya itu bentuk enzimnya itu, jadi bakal menyesuaikan. Misalnya si enzimnya bentuknya kayak gini, tapi bisa aja si substratnya itu bentuknya juga kayak gini, harus menyesuaikan sama enzimnya. Nah, itu yang disebut dengan cara kerja enzim yang induksi gitu. Ya, oke, jadi gitu ya Mutia. Jadi cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama adalah lock and key, kunci dan gembok, dan yang kedua ada induksi. Jadi kalau kunci dan gembok itu bayangin aja ini kunci sama gembok, jadi mengunci ya, si enzimnya itu mengunci si substratnya. Kalau yang induksi itu si enzimnya fleksibel ya, jadi bisa ngikutin gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, terima kasih aja, bagus kamu jawabannya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena ini waktunya juga sudah habis, sepertinya Ibu akan akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri, tugas ya, buat minggu depan kalian membuat sebuah kelompok, satu kelompoknya 5 orang sesuai absen, membuat PowerPoint mengenai metabolisme. Kan metabolisme ada dua, katabolisme dan anabolisme. Nah, jelasin apa itu katabolisme dan prosesnya, serta anabolisme dan prosesnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini nanti Ibu bakal share di grup, nanti kalian isi ya pertanyaan-pertanyaannya, langsung dikumpulin ke Ibu ya. Oke, Ibu cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Dan kita ketemu lagi minggu depan dengan presentasi dari setiap kelompok ya di PowerPoint-nya. Oke, Ibu cukupkan, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.